Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan membahas tentang hasil dan nilai kebudayaan masa praksara. Nah, materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya yang membahas bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat praksara. Hari ini kita fokus pada hasil dan nilai kebudayaan pada masa praksaranya. Nah, apa yang harus kita bahas? Ini ada beberapa hal ya. Saya bagi menjadi tiga. Dari penemuan teknologi sederhana yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, sistem kompeten seperti apa, dan nilai apa yang bisa kita ambil, kita refleksikan, bisa kita ambil hikmahnya untuk kita terapkan pada masa sekarang. Oke, baik kita mulai. Pertama, teknologi sederhana. Oh, tapi tolong diingat ya, ketika kita bicara teknologi, berarti teknologi itu apapun hasil ciptaan manusia yang digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia itu teknologi. Jadi di sini sesederhana api. Kenapa api penting? Nanti api itu diperkirakan ada yang bilang ditemukan pada zaman Mesolitikum, ada juga yang bilang pada zaman Neolitikum. Tapi setidaknya ada beberapa fungsi api yang bisa kita teliti, bisa kita amati untuk keperluan masyarakat zaman itu, zaman praksara. Seperti misalkan, yang pasti ya, bisa mengolah makanan. Sampai sekarang kita gunakannya. Digunakan menghangatkan badan. Ingat, zaman dulu belum ada rumah yang eh, secara, kalau kategori sekarang tidak nyaman ya. Gelap, belum ada listrik, bisa menerangi ruangan. Dan yang terakhir itu untuk mengusir binatang buas. Seperti kita ketahui, nanti banyak binatang-binatang buas yang cukup takut dengan api, sehingga tidak berani menyerang atau mendekati manusia. Itu yang pertama, penemuan api ya. Yang kedua, peralatan dari batu dan tulang. Ini tidak akan saya bahas lebih lanjut karena di sebelumnya sudah saya bahas ya. Tapi kalau kita bagi menjadi dua, nanti ada kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Nah, kalau kebudayaan Pacitan itu identik dengan alat-alat dari batu. Kalau kebudayaan Ngandong itu nanti identik dengan alat-alat tulang. Ini gampang ya bedainnya ya. Cukup gitu aja. Ini contoh alat-alatnya ya. Oke. Eh, Berikutnya, nah teknik-teknik pembuatan alat dari batu. Ada tiga teknik alat pembuatan alat dari batu yang diperkirakan digunakan pada masa praksara oleh manusia-manusia ketika itu. Pertama ada yang namanya teknik pemangkasan. Teknik pemangkasan itu kenapa dikatakan pemangkasan? Ya, langsung aja dipangkas gitu. Jadi batu yang besar di bagian batu dibentuk agar menjadi bentuk yang diinginkan. Biasanya dibuat tapak perimbas tuh. Batu besar dipukul-pukul aja langsung sehingga permukaan bentuknya ada yang tajam. Yang kedua ada teknik levalua atau levaluis tulisnya ya. Cuma dibaca levalua. Ini teknik pembuatan alat seperti batu. Nanti batu-batu yang digunakan itu bukan bagian besarnya. Kalau pemangkasan, batu besar dibentuk agar menjadi bentuk sesuatu. Kalau ini yang digunakan serpihannya karena digunakan untuk memotong atau mengulik kulit binatang. Terakhir teknik upam yang paling gampang teknik mengasah lah ya. Ini populer atau dikembangkan pada zaman Neolitikum. Alatnya diperhalus. Nah, tiga teknik ini tolong ingat-ingat ya. Teknik pemangkasan, levalua, dan teknik upam. Nah, ini contohnya lah ya. Kita nggak lebih lanjut. Nah, teknik pembuatan tempat tinggal, kalau tekniknya pasti memilih semi sedenter, tapi nanti ada dua kebudayaan penting tentang tempat tinggal ini berkembang khususnya dari zaman Mesolitikum. Pertama, adanya kejoken kejoken Modinger. Atau bacanya biasa biar gampang ingat kejoken Modinger ya. Nah, itu adalah sampah-sampah dapur, fosil ya, fosil kulit kerang yang merupakan sisanya sampah dapur menggunung. Ini yang sebelah kanan atas. Dan juga kebudayaan tempat tinggal sederhana. Tentu tempat tinggalnya seperti saya bilang tadi, teknologi itu sesederhana apapun. Kalau mempermudah kehidupan manusia itu teknologi. Nah, kita sudah mudah menemukan teknologi rumah. Atau mungkin Abri Sosroce ya. Ini gua tempat tinggal manusia purba. Nah, ini teknologi sederhana. Perkembangan teknologi sederhana dari penemuan api, bagaimana membuat alat-alat dari batu dan tulang, dan terakhirnya penemuan tempat tinggal. Kenapa kejokan Modinger disambungkan dengan Abri Sosroce? Karena ketika ada gunungan kejokan Modinger, kita tahu pasti ada manusia praksara di sana yang kemungkinan tinggal di sana karena ini sudah menggunduk ya. Selanjutnya kita bahas pengolahan logam. Nah, pengolahan logam kalau tadi ada dua, tiga, pengolahan logam itu ada dua ya. Pertama nanti ada acir perdu, yang kedua ada bivalve. Ya, mungkin banyak acire perdue kali ya.
Acir perdu itu secara harfiah artinya lilin yang menghilang. Nah, makanya disebut teknik cetak lilin. Karena membuatnya dari cetakan lilin. Jadi kita membuat dulu alat dari lilin yang akan kita buat seperti apa. Lilin yang sudah berbentuk itu nanti dibungkus oleh tanah liat, diberikan lubang agar lilin nanti ketika dipanaskan keluar. Yang tersisa adalah cetakannya yang nanti dimasukkan logam panas, nanti lalu dihancurkan sudah jadi. Kalau bivalve itu disebut juga teknik stangkup atau karena bivalve itu artinya kerang ya. Jadi kalau tadi bikin dulu bentuknya baru dikukus tanah liat, kalau acir perdu ya. Kalau bivalve itu menggunakan teknik mencetak. Jadi kita bikin cetakannya. Makanya teknik stangkup kayak kerang. Ada dua cetakan kanan kiri dipakai, nah nanti dicetak ke sana. Dua hal ini tentu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Misalkan kalau acir perdu, kelebihannya jelas bisa detail. Karena kan lilin mudah untuk dibentuk. Tapi kekurangannya ya cuma sekali pakai. Kita udah susah-susah bikin model dari lilin, terus lilin kan mencair hilang. Cetakannya akan dihancurkan. Beres. Kalau bivalve, mungkin tidak sedetail acir perdu. Bikin cetakan susah kan dari batu tuh. Tapi sekali dibuat bisa digunakan berulang-ulang. Nah itu kelebihan kekurangan dari teknik bivalve dan acir perdu. Nah ini contohnya ya. Nah ini di sebelah kanan. Ini lilinnya dibentuk, terus dibungkus tanah liat, dibakar, dikasih lubang keluar ya, kan lilinnya keluar nih saya. Yang tersisa rongga di dalam. Nah, rongga dari dalam itu dimasukkan logam. Ini pengolahan logam. Tolong ingat ya. Tadi ada teknik batu dan tulang ada tiga, pemangkasan, levaloa dan upam. Nah, kalau logam itu ada dua, acir perdu dan riva. Teknik cetak lilin dan teknik stang. Berikutnya adalah kebudayaan berikutnya kepercayaan. Ingat, kepercayaan itu adalah kebudayaan ya. Ini diperkirakan muncul sejak masa berburu dan mengolah makanan tingkat lanjut atau mungkin pada zaman Mesolitikum. Perkiraan munculnya. Nah, pada zaman Megalitikum itu mendorong nih, peninggalan Megalitikum itu nanti mendorong masyarakat untuk melakukan pembangunan-pembangunan benda-benda yang nanti digunakan untuk memuja roh nenek moyang. Untuk kalau Megalitikum, pokoknya nanti besar-besar tuh nanti. Kemarin sudah dibahas ya. Baik, nah sistem kepercayaannya apa? Ada tiga sebetulnya yang harus kita secara garis besar ya. Ada tiga kepercayaan. Ada animisme atau kepercayaan bahwa roh nenek moyang akan selalu mengawasi kita. Jadi kepercayaan atau memuja roh nenek moyang bisa gacar gampang. Yang kedua dinamisme. Dinamisme itu percaya bahwa benda-benda tertentu nih itu mempunyai kekuatan gaib. Jadi bisa mempengaruhi kehidupan manusia baik positif maupun negatif. Paling gampangnya mungkin kalau jam sekarang jadi jimat ya. Ini masih hidup ya. Terakhir totemisme. Totemisme itu kepercayaan terhadap binatang-binatang tertentu itu dianggap suci karena melambangkan nenek moyang. Jadi nenek moyang itu dianggap eh, ketika meninggal akan apa ya namanya, bukan menjelma, akan terlahir kembali menjadi hewan-hewan tertentu yang kemudian dianggap suci, mungkin seperti ini. Nah, ayat ini mungkin muncul di budaya Hindu ya. Nanti kita tahu ada kebo bule atau ada di Hindu itu nanti ada kobra dianggap suci dan sebagainya. Walaupun bukan nenek moyang tentu ya, sering dikaitkan dengan kepercayaan tunggangan dewa ataupun sebagainya. Nah, ini kebudayaan atau kepercayaan yang muncul pada masa praksara. Animisme, dinamisme, otomisme. Nah, ini ada penguburan jenazah. Penguburan jenazah itu nanti terkait dengan kepercayaan pasti. Kenapa? Karena ketika masyarakat melakukan sesuatu terhadap mayat, tidak dibuang begitu saja atau bahkan mungkin dimakan ya, berarti sudah ada kepercayaan di sana. Makanya nanti kebudayaan megalitikum ada sarkofagus, ada juga kubur batu. Berarti sudah ada kepercayaan di sana karena percaya ketika mati harus dilakukan sesuatu untuk mayat tersebut. Nah, sistem penguburannya ada dua caranya ya, ada primer atau penguburan langsung, yang kedua itu ada sekunder atau penguburan tidak langsung. Kalau penguburan langsung itu nanti mayatnya dikubur sekali dalam tanah terus langsung udah ditaruh di sana udah. Ada upacara penguburannya. Kalau penguburan sekunder, mayat dikubur tanpa upacara, nanti setelah jadi kerangka baru diambil lagi, dibersihkan, kemudian diletakkan dalam wadah-wadah tertentu. Jadi dua kali kerja. Kalau yang satu langsung disimpan udah beres, seperti yang sekarang populer mungkin ya.
di kebanyakan wilayah Indonesia. Atau ada juga wilayah tertentu yang pakai sekunder. Jadi ketika mayat itu sudah menjadi tulang, nanti akan digali lagi, akan dibereskan lagi, dibersihkan, akan ditempatkan di tempat berikutnya. Nah, ini sampai sekarang masih ada hidup nih di beberapa suku di Indonesia, walaupun tidak terlalu populer ya di seluruh wilayah. Ini contohnya. Ini juga ada benda-benda pemujaan. Nih, ya, benda-benda pemujaan nih ya. Ini peninggalan megalitikum nih. Yang paling kanan tuh dolmen, yang paling kiri itu nanti ada namanya mungkin lebih ke Waruga atau juga bisa sampai Pagus Kubur Batu. Ya, nanti ada benda-benda ini peninggalan megalitikum. Sudah saya jelaskan pertemuan sebelumnya. Lalu terakhir, apa saja yang bisa kita ambil nilai dari kehidupan masyarakat praksara? Pertama nih, tolong ingat kreativitas. Orang zaman dulu dengan alat terbatas, keadaan yang berat, belum ada apa-apa, tapi bisa memanfaatkan apapun yang di alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gampangnya gini lah, dengan kreatif mereka bisa bertahan hidup dengan segala keterbatasan pada masa itu. Nah, zaman sekarang teknologi kalian sudah maju, kebangetan gitu. Akan sangat keterlaluan, kebangetan kalau tidak bisa lebih kreatif daripada masa praksara. Pertama kreatif. Ingat ya, karena tantangan zaman pun semakin maju. Hanya orang kreatif yang bisa. Yang kedua, manusia praksara itu amat tersangat menjaga lingkungan alam. Mungkin ya terkait dengan kemajuan teknologi pada masa itu ya. Cuma pada masa zaman dulu, ini masih hidup nih di beberapa suku di Indonesia, suku Baduy misalkan, di Banten ya. Mereka sangat menjaga sekali dengan alam, hidup sangat selaras dengan alam, tidak mau merusak, mengambil hanya yang dibutuhkan dan sebagainya. Ini harus kita lihat, apalagi dengan kondisi lingkungan kita yang semakin parah nih sekarang, sampah di mana-mana dan sebagainya. Mungkin ada baiknya kita sedikit mempelajari bagaimana cara kehidupan nenek moyang kita zaman dulu dalam hubungannya dengan lingkungan dan alam, agar tidak terjadi isu-isu lingkungan yang makin besar lagi, lebih parah lagi untuk ke depannya. Terakhir, nah ini ada hubungan sosial yang harmonis. Karena kehidupan dulu berat, kalau hidup sendiri-sendiri akan sangat sulit. Otomatis pasti akan ada lingkungan-lingkungan kelompok yang hidup. Nah, ini mungkin terjadi hanya mungkin bila hubungan sosialnya harmonis. Ini yang harus kita ikut. Apalagi kalau di kota besar khususnya ya, di kota metropolitan. Hampir mungkin tetangga dan tetangga tidak saling kenal. Ada orang satu dan satu tidak saling kenal. Padahal rumahnya berdekatan tidak ada interaksi. Jangan sampai seperti itu. Ingat, budaya kita adalah budaya sosial yang tinggi dan sebagainya. Nah, mungkin tiga hal itu ya. Sebetulnya masih banyak yang bisa kita ambil. Tapi saya ingin kalian minimal ada tiga hal itu yang bisa dicontoh dari kehidupan manusia praaksara zaman dulu. Nilai kreatifnya, bagaimana mereka bertahan hidup, membuat teknologi-teknologi baru. Kedua, menjaga lingkungannya. Dan ketiga, bagaimana hubungan sosial. Ya, mungkin demikian materi tentang kebudayaan masyarakat praaksara. Nanti kita lanjutkan di materi berikutnya. Sampai bertemu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.